Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Teman-teman belajar, sahabat belajar, kelas biologi Faiz. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan kedua Protista part 2, yaitu Protista mirip hewan. Kemudian teman-teman, semoga Allah masih memberikan kelimpahan, keridhaan, dan keberkahan waktu untuk kita, sehingga teman-teman dan saya masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Sahabatku yang baik, sebelum kita melangkah lebih lanjut di pembelajaran biologi bersama Pak Di Faiz, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan ya untuk kita semuanya dan kemudahan untuk mengingat, kemudahan pula untuk belajar. Teman-teman belajar semuanya, syarat untuk mengikuti dan mempelajari video ini sebenarnya adalah teman-teman harus sudah siap, minimal udah mandi lah ya, sehingga teman-teman semuanya harusnya sudah bisa nih mempersiapkan badan Anda dan kebersihan tubuh Anda. Karena belajar itu butuh pengkondisian. Belajar itu butuh lingkungan yang tepat. So, yang belum mandi, mandi dulu deh, nanti baru belajar lagi. Yang lingkungan sekitarnya masih kotor, coba dibersihin dulu. Ada sampah-sampah diambil, masukin ke tempat sampah. Ya, sudah siap semuanya? Jika sudah, let's get ready. Teman-teman semuanya, anak-anakku yang baik, ada nggak yang tahu kira-kira gambar apa yang ada di layar ini? Di samping itu. Samping itu tuh. Apa? Hewan-hewan kecil? Bisa jadi. Bukan hewan tapi. Lah apa? Baik, jawabannya betul semua. Ini mirip-mirip hewan gitu ya. Ada yang punya cambuk, ada yang kayak lonceng ya, ada yang kakinya kemana-mana, ada yang apa nih, kayak punya duri-duri gitu, ada yang gini, ada kayak ada bulu-bulunya gitu ya, kayak ada rambut-rambutnya gitu. Nah, semuanya this is okay, jawaban semuanya benar. Terima kasih sudah mulai berpikir dengan baik, teman-teman semua. Yang hadir, yang ada, yang kalian saksikan di sini itu adalah hewan-hewan yang bukan hewan. Organisme yang mirip hewan, yang nantinya kita sebut sebagai protista. Nah, maka teman-teman, sebelum kita melangkah lebih lanjut, Ustadz Faiz pengen nih kalian melakukan satu aktivitas ya. Nanti pada bagian telaah, teman-teman silahkan ya menuliskan quote nasionalisme. Bagi yang belum atau yang menyaksikan YouTube ini, coba komentar deh quote-quote nasionalisme kalian. Dulu pahlawan tuh berjuang dengan berperang melawan penjajah. Ya, jadi dulu tuh ya menggunakan bambu runcing, menggunakan senjata untuk melawan penjajah. Sekarang kita berperang melawan kemalasan dalam belajar. Maka, ayo, merdekakan diri kita dari kemalasan. Perjuangan kita dimulai dari saat ini. Teman-teman, ada beberapa kompetensi dasar yang harus teman-teman capai. Ini kompetensinya dasar sama ya, dengan protista mirip jamur maupun protista mirip tumbuhan. Yang pertama adalah teman-teman harus bisa mengelompokkan protista berdasarkan ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Yang kedua adalah menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai peran protista dalam kehidupan. Teman-teman yang baik, dua kompetensi dasar inilah yang harus dipenuhi. Nah, protista yang apa?
Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang protista mirip hewan. Nah, ini indikatornya, indikator pencapaian kompetensinya. Tetap kita akan membahas ciri umum protista. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan ciri-ciri protista mirip hewan. Yang ketiga adalah menyebutkan contoh-contohnya protista mirip hewan ya. Yang selanjutnya adalah mengelompokkan protista berdasarkan ciri-cirinya, menganalisis peran protista dalam kehidupan, dan menyajikan laporan tentang protista mirip hewan yang dikaitkan dengan peranannya. Sehingga untuk pikiran tingkat tingginya nanti teman-teman harus bisa menyajikan ya, dan menganalisis sebenarnya perannya apa sih yang Ustadz akan sampaikan hari ini di video ini ya. Hanya peranan secara umum yang bisa kita ketahui. Teman-teman harus bisa mencari peran lain yang berhubungan. Oke? Nah, sahabatku yang baik hatinya, hari ini aku ada beberapa contoh nih. Beberapa contoh protista. Oke? Nah, yang pertama kita stimulasi dulu. Bagi yang punya gawai, punya smartphone, silahkan. Ini bisa di-scan ya, bisa di-scan QR ya. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan video. Kira-kira adakah yang tahu yang sedang ditunjukkan oleh video tersebut? Jadi nanti setelahnya saya akan tunjukkan videonya. Kira-kira kalian akan tahu nggak ya ini video apa gitu ya? Baik teman-teman, adakah yang tahu apa yang sedang ditunjukkan oleh video tersebut? Ada sesuatu yang kelihatannya melihat sesuatu nih gitu ya. Dia mulai menjulur-julurkan badannya. Pelan-pelan banget ya, smooth banget. Oke. Saya percepat ya videonya teman-teman. Oke, suaranya mencekam juga ya. Ada nggak yang tahu apa yang sedang ditunjukkan oleh video tersebut? Ya teman-teman yang pengen menyaksikan videonya juga bisa scan barcode ya, scan barcode yang di atas ini. Oke, saya ulang sekali lagi. Kira-kira ada yang tahu nggak apa yang ditunjukkan oleh video tersebut? Terjebak? Apanya yang terjebak? Aku tertipu, aku terjebak. Itu mah lagu ya. Oke, apa kira-kira teman-teman? Ya, kalau ada yang menjawab itu amoeba yang lagi makan ya. Mungkin kalian udah baca-baca materi ya, bagus. Betul ya, ini adalah amoeba yang sedang melakukan proses predasi atau memangsa. Apa yang dimangsa tadi? Dimangsa tadi sih kayak paramecium gitu. Oke, baik. Terima kasih ya. Bagus sekali yang sudah mulai berpikir dan menjawab. Terima kasih. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, setelah ini kita akan melakukan beberapa aktivitas yang ada di LMS. Ini untuk mengingatkan kalian aja. Yang pertama adalah silahkan masuk ke LMS, kemudian lihat kelompok Anda, masuk ke forum diskusi. Kemudian langkah keduanya adalah setelah selesai berdiskusi forum, coba masuk ke bagian rumuskan ya. Download LKPD-nya, isi pada bagian laporan investigasi. Bagi kalian yang melihat video ini di YouTube dan pengen dapat format LKPD-nya, kalian bisa komentar ya. Nanti coba atau hubungi saya secara personal. Nanti insya Allah kita balas lah, kita kasih perangkatnya kepada teman-teman atau kepada seluruh viewers dan subscribers semuanya. Yang pengen mendapatkan LKPD-nya. LKPD-nya cantik loh, plus bahan belajarnya ya. Dan yang ketiga nanti bertemu lagi di Zoom meeting untuk konfirmasi penonton. Nah,
Setelah ini kita langsung masuk ke materi ajar ya teman-teman ya. Oke, yuk overview dulu protista secara umum ya. Materinya kan diulang-ulang pada materi protista mirip hewan maupun protista mirip tumbuhan. Istilah protista diambil dari bahasa Yunani teman-teman, yaitu protos yang artinya pertama atau mula-mula ya, dan kritos yang berarti membuat atau menyusun, sehingga dia adalah organisme yang mula-mula menyusun suatu kehidupan. Protista ini lebih maju dibandingkan dengan virus maupun bakteria karena sel-selnya sudah memiliki membran inti atau membran inti itu nama lainnya adalah nukleolema ya, atau termasuk dalam golongan eukariota. Meskipun it's a very simple, ini masih sangat sederhana. Nah, dari hasil penelitian ditemukan bahwa hewan ini merupakan organisme yang tubuhnya bersel tunggal atau uniseluler. Tapi ada juga sih beberapa yang multiseluler. Tetapi hanya beberapa loh ya. Biasanya sih alga coklat, alga hijau, alga merah itu aja. Cara hidupnya ada yang membentuk kolonial juga. Jadi ada yang uniseluler, multiseluler, ada juga yang berkelompok atau berkoloni, colonize ya. Oke, lanjut. Habitatnya umumnya di tempat yang lembab, misalnya di laut, air tawar, tanah. Bahkan ada yang hidup di jaringan organisme lain yang kita sebut sebagai organisme-organisme parasit ya. Sehingga hewan ini itu termasuk juga organisme-organisme akuatik. Jadi emang lebih banyak di perairan sih. Cuman yang ada juga tadi ya yang ada hidup di organisme lain. Misalnya di tubuh rayap, di tubuh manusia juga kadang ada protista ini ya. Kemudian untuk mempertahankan jenisnya, mikroba ini juga berkembang biak dengan cara. Ada yang cara seksual nih. Yang cara seksual tuh isogami. Isogami itu selnya sama ya besarnya. Bentuknya juga sama. Namanya isogami. Kemudian anisogami. Anisogami itu bentuk selnya berbeda. Ada besar kecil gitu ya, tapi jadi satu-satu lagi. Kemudian ada juga dengan cara oogami. Oogami itu ada sel betina dan sel jantan pada dua kondisi yang berbeda. Misal satu pada antheridium, dua pada oogonia. Nah biasanya sih oogami ini ya dilakukan di beberapa protista mirip jamur gitu ya. Tapi ada juga sih teman-teman, protista ini juga bisa melakukan pembelahan aseksual walaupun tidak semuanya. Yaitu dengan cara membelah diri, pembelahan biner, fragmentasi, dan lain sebagainya. Protista sering dikatakan sebagai makhluk hidup yang mempunyai bentuk campuran. Campuran itu kan mix ya, mix. Campuran itu kan mix ya, mix campuran. Nah, maka sering disebut sebagai mixed metamorph. Artinya metamorph itu bentuk-bentuk yang berubah dan mix itu campuran. Maksudnya gimana? Karena memang protista ini tuh kayak mirip-mirip gitu. Iya gitu. Mirip-mirip gitu ya. Ada protista mirip jamur yang sifatnya heterotrof, artinya tidak bisa membuat makanannya sendiri. Terus gimana? Ya dia nempel gitu, parasit. Atau ada juga sih yang saprofit ya. Dia nempel-nempel di kayu gitu, kemudian nanti menyerap makanan dari sampah atau kayu gitu ya, bahan-bahan organik lain lah. Protista tersebut bersifat sebagai konsumen dan dekomposer. Dia bisa kayak parasit atau pengurai. Yang kedua, ini gambarnya yang ini ya, yang kuning ini protista mirip jamur. Kemudian yang protista mirip hewan yang hijau. Nah, protista mirip hewan. Ya, protista ini mendapatkan makanannya dengan cara memakan bakteri, protista lain, atau memakan sel-sel sisa organisme multiseluler yang lainnya. Nah, protista mirip hewan ini teman-teman itu kayak hewan karena ciri khas dari protista ini tuh bisa bergerak bebas. Walaupun ada juga yang tidak punya alat gerak, tetapi dia bisa ikut bergerak-gerak gitu di tubuh makhluk hidup yang lain. Hari ini kita pelajari deh insya Allah. Nah, yang kita pelajari di depan besok di pertemuan selanjutnya adalah protista mirip tumbuhan.
Jadi jamur ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ini yang mau kita pelajari, protista mirip hewan. Dan yang terakhir adalah protista mirip tumbuhan itu besok ya, pertemuan selanjutnya. Protista ini bersifat autotrof, artinya dia membuat makanannya sendiri. Karena mereka memiliki kloroplas. Umumnya ya, dia memiliki kloroplas, leukoplast, amiloplas, dan lain sebagainya. Tapi yang paling jelas dia memiliki zat warna yang berbeda-beda teman-teman. Semuanya digunakan, semua itu biasanya tetap memiliki klorofil A dan klorofil B, hanya tidak dominan. Maka dari itu mereka tetap bisa berfotosintesis. Nah, kita masuk ke main material kita atau materi utama, yaitu protista mirip hewan. Teman-temanku yang baik, untuk protista mirip hewan ini kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah Mastigospora atau flagellata. Betul. Iya, Mastigospora atau flagellata ini adalah zooflagellata. Kenapa harus zoo, Ustaz? Karena ada juga Phytoflagellata, maksudnya protista mirip tumbuhan yang dia punya alat gerak berupa cambuk gitu. Kayak gini nih. Nah, berupa cambuk kayak gini. Sehingga apa ya? Teman-teman, kalau teman-teman nanti besok ya mempelajari tentang protista mirip hewan, tumbuhan, khususnya Euglenophyta, kalian juga kangen loh, ini juga punya cambuk. Makanya sekarang saya ngomong bahwa untuk flagellata ini kita fokuskan pada zooflagellata, yaitu flagellata yang satu, tidak berkloroplas. Ini kata kuncinya ya, dia tidak berkloroplas dan menyerupai hewan. Kenapa? Karena dia hidup bebas. Namun memang kebanyakannya bersifat parasit. Mempunyai bentuk tubuh mirip dengan sel leher porifera. Nah, kayak choanosid gitu ya, sama amebosid. Kayak choanosid sih. Jadi sel leher porifera. Memiliki flagella yang berfungsi untuk menghasilkan aliran air dengan menggoyang-goyangkan. Jadi kayak gitu ya. Selain itu, flagellanya juga berfungsi sebagai alat gerak. Nah, dia menggoyang-goyangkan flagellanya itu untuk menggerakkan air. Gerakan air inilah yang akan membuat tubuhnya meluncur. Gitu teman-teman, belajar semuanya. Selain itu, flagella juga berfungsi sebagai alat gerak. Reproduksi dilakukan secara seksual dengan pembelahan biner secara longitudinal. Maksudnya pembelahan binernya itu membagi tubuhnya kiri dan kanan, bukan atas dan bawah. Gitu ya. Reproduksi dilakukan tadi ya dengan aseksual aja. Nah, yang seksual gimana, Ustaz? Yang seksualnya belum diketahui. Lanjut ya. Nah, ini adalah strukturnya nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti melihat mikroskop atau men-scan QR yang akan aku tunjukin, itu nanti gambarnya cuman gini doang, karena ini contoh dari trypanosoma ya. Ini yang ada pada darah nih, kayak gini nih, trypanosoma. Jadi agak-agak nakutin juga ya, karena dia parasit ya. Tapi ini juga bisa ditemukan di perairan nggak teman-teman? Nah, ini contoh dari trypanosoma. Kalau kita gambarkan strukturnya, dia punya protozoanya ini punya flagella. Ini flagella yang ada di bagian depan. Kemudian tampak pula membran yang seperti ombak. Nah, ini nih, membran yang tipis nih di atas tubuhnya gitu ya. Gitu, yang kita sebut sebagai undulating membran atau apa ya? Undulating membran tuh bahasanya kayak membran yang bisa bergelombang-gelombang gitu. Nah, sitoplasma flagella ini dibungkus oleh membran ya, kayak membran sel gitu. Tapi yang di sini tuh namanya pelikel. Pelikel itu strukturnya lebih kuat, tapi dia bisa mengikuti bentuk tubuhnya. Jadi dia mempertahankan bentuknya kayak gini, cuman dia lebih fleksibel kayak kulit manusia gitu teman-teman. Lanjut ya. Nah, ini peranannya nih, peranan Mastigospora atau flagellata. Yang pertama yang paling terkenal ini Trypanosoma gambiense.
Trypanosoma gambiense ini adalah golongan dari spesies ini umumnya hidup sebagai parasit dalam darah manusia. Baik dia manusia bisa, hewan ternak juga bisa sih. Nah, penyakit ini dikenal dengan penyakit tidur. Vektor pembawanya adalah lalat sese. Bagus banget ya namanya. Lalat apa? Sese. Pakai sa ya, alif ba ta sa, pakai sa. Sese. Siapa itu ya? Yang ini gambarnya nih, lalat sese. Dialah yang membawa penyakit tidur atau Trypanosoma gambiense ini. Spesiesnya nanti masuk ke lalat sese ini. Yang kedua adalah Trichonympa atau Mixotricha. Di gambarnya yang warna hijau nih, Trichonympa ya. Mana zat yang maksudnya dia maksudnya gimana nih zat Trichonympa ini apa? Flagellata ini hidup di dalam usus rayap ya, dan digunakan untuk mencerna kayu karena dapat mengeluarkan enzim selulose. Dan yang terakhir adalah Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis ini bila ditinjau dari namanya udah jelas ya. Itu yang ini ya tadi ya, Trichonympa yang ini. Kemudian Trichomonas vaginalis ini ada pada vagina yang menyebabkan, maaf banget ya ini agak vulgar, nggak apa-apa ya tapi ya, merupakan peradangan pada vagina yang ditandai dengan keluarnya cairan dan disertai rasa panas seperti terbakar dan rasa gatal. Jadi kayak keputihan gitu, tapi gatal dan panas banget. Itu biasanya karena protista, gitu ya. Hampir mirip sama candida sih, kayak candidiasis. Cuman ini lebih ke arah radang, jadi ada kayak panas gitu. Nah, yang kedua, protista mirip hewan yang kedua adalah Rhizopoda. Askenawan aka. Ustadz ada aja nih. Masa ya pakai aka ya, emang namanya tuh dua teman-teman. Disebut Rhizopoda, bisa juga disebut Sarcodina. Dan kalau kenapa disebut Rhizopoda gitu ya? Karena ada kata rhizo dan poda. Rhizo itu akar, poda itu podos kaki. Jadi kakinya tuh kayak akar nih, kalau kita lihat ya gambar di samping ini kan kayak akar-akar gitu. Nah, nama awalnya sih Sarcodina. Rhizopoda ini bergerak dengan menggunakan kaki semu nih teman-teman ya. Tadi ya ini kaki ya tat. Bukan badan ya, badannya dijulur-julurkan jadi kayak kaki gitu. Maka kaki semu namanya, karena dia ya kaki juga bukan, karena bisa jadi badan juga gitu kan. Nah, maka disebutnya Pseudopodia. Kaki semu. Bentuk amuba ini senantiasa berubah-ubah. Hidupnya bebas, terdapat di tanah becek. Jadi teringat zaman-zaman dulu ya. Ini becek, gak ada ojek, bawa kresek gitu ya. Oke, jadi dia biasa hidup di tempat-tempat yang lembab, becek gitu, atau di perairan yang banyak mengandung bahan organik. Maksudnya ya perairannya tuh banyak bahan-bahan yang sisa-sisa organik gitu. Tapi memang ada juga sih yang sifatnya parasit. Nah, amuba yang parasit ini digolongkan dalam Entamoeba. Oke, lanjut ya. Ini gambarannya nih teman-teman nih. Gambaran dari Entamoeba tadi, ini video yang tadi ya teman-teman lihat tadi tuh gambarnya ini. Nah, ini ada pseudopodianya, kemudian ada sitoplasmanya itu bagian yang dalam. Ektoplasma itu bagian yang dekat sama membran teman-teman. Jadi membrannya ini kita sebutnya sebagai ektoplasma. Kemudian ada kristal. Kristal tuh sebenarnya adalah materi-materi yang sisa atau masih kayak butiran-butiran gitu ya. Tapi bukan butiran debu ya. Kayak butiran-butiran yang ada di dalam tubuh amuba itu. Kemudian ada vakuola kontraktil. Yang penting nih, vakuola kontraktil itu fungsinya untuk dia itu vakuolanya bisa gerak-gerak gitu untuk membantu mencerna makanan. Ada nukleus dan ada juga vakuola makanan. Vakuola makanan berarti nanti untuk mencerna makanan. Jadi vakuola kontraktil itu untuk menggerakkan cairan dan air di dalam sel ini. Jadi kalau vakuola makanan untuk mencerna makanan ya, berguna untuk mencerna makanan, dan vakuola kontraktil digunakan untuk mengedarkan makanannya atau mengatur air ya, sehingga bisa membuang sisa-sisa metabolisme berupa cairan maupun gas.
Kemudian ada juga nukleus tadi ya, yang berfungsi sebagai pusat pengaturan proses yang terjadi dalam sel. Nah, tentunya yang di luar ini pastinya dia juga punya membran ya, punya membran plasma. Tadi ada ektoplasma. Kemudian apa lagi? Yang di dalam ada sitoplasma. Jadi ektoplasma itu membran yang luar, kalau yang sitoplasma itu cairan yang ada di dalam. Itu ya teman-teman ya. Gampang kan? Ya, gambarnya tadi juga sudah kalian lihat. Oh iya, suara dalam video tadi itu bukan suaranya Amuba ya. Amuba nggak bersuara. Itu hanya background kayak dinosaurus biar horor gitu. Biar horor. Lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat cara makan dari Amuba. Kalian bisa scan QR barcode-nya di, kalau yang mau yang video ini, video yang agak berwarna kuning kalian yang atas, kalau nanti video yang gelap ini kalian yang bawah. Kita cek satu-satu. Dari yang kuning dulu. Apa sih ini? Nah, ini adalah satu organisme Sarcodina yang lihat nih, parapodianya tuh kayak benang, tipis, panjang kayak gini ya. Nih teman-teman, ini parapodia loh sebenarnya teman-teman, tuh lagi menangkap makanannya nih. Ini parapodia nih. Tuh, cuman ya kayak tadi ya, ternyata tidak semua tuh tubuhnya harus diubah-ubah gitu. Ada juga kok yang parapodianya tuh wah lepas nih makanannya ya. Gagal deh makannya. Nah, ini nih parapodianya tuh kadang hanya kayak juluran-juluran benang gitu. Nah, ini makanan ngapain tuh di situ? Nah, kayak gini ya. Jadi dia tidak harus kayak badannya keluar semua, enggak, kayak ada juluran benang. Ya, ini ciri-cirinya adalah ada pergerakan dari sitoplasmanya. Ini ada parapodia. Apa ini Tata? Nanti kalian bisa cek deh. Ini apa ya? Nanti ya teman-teman silahkan dicari ini apa nih. Cara makannya kaki semua atau Pseudopodia sebenarnya merupakan perluasan protoplasma. Ya, ini walaupun cuman kayak benang kayak gini tuh perluasan protoplasma sehingga dapat bergerak di suatu permukaan dan menelan partikel-partikel makanan kemudian masuk ke dalam vakuola yang akan dicerna dalam vakuola tersebut. Vakuola apa tadi yang mencerna makanan? Apa? Iya betul, vakuola makanan. Kalau yang untuk mengedarkan cairan, mengedarkan makanan atau mengeluarkan sisa namanya vakuola. Iya betul, vakuola kontraktil. Nah, sekarang video yang kedua nih. Ini yang kalian tonton tadi ya. Nah, saya rasa saya percepat aja ya. Nih, pseudopodianya menjulur-julur mendekati makanan. Selanjutnya, nah dia akan terjebak nih. Dia nggak tahu, dia kan nggak bisa, mundurnya susah gitu ya. Ini mulai terjebak, kemudian akhirnya ditutup. Ya akhirnya ditutup. Nah kalau sudah, dia akan mulai dicerna. Oke, nah dari sini kalau udah, ini akan bersatu, jadi akan dijadiin satu gitu. Kemudian dia lama-lama akan tercerna ke dalam tubuh si amuba ini. Serem ya teman-teman cara predasinya ya. Tanpa sadar loh, ini dicerna perlahan-lahan. Serem juga ya. Untungnya Allah menciptakan makhluk ini tuh kecil. Coba bayangin kalau ini tuh besar. Kayak kalau kalian ingat nih film Spider-Man tuh. Ya, itu kan kayak protista mirip jamur, bisa juga kayak amuba ya. Itu mesti serem gitu ya, tiba-tiba dilingkupi terus dicerna aja gitu. Merinding juga nih ngerasainnya kalau ini benar-benar ada di kehidupan yang ukurannya tuh makroskopis bukan mikroskopis. Mesti serem banget. Oke, next ya. Nah, ini. Tadi apa ya, Tat, yang kayak menjulur-julurkan pseudopodianya ya? Ini tadi namanya foraminifera. Nih, gambarnya yang ini. Ada juga bentuknya kayak berongga-rongga gitu. Itu namanya radiolaria. Dan yang ini tadi ya, Entamoeba gingivalis. Ini biasanya teman-teman, Entamoeba gingivalis ini yang menyebabkan radang pada gusi. Jadi kalau gusinya berdarah, bengkak, kemudian radang ini biasanya karena entamoeba. Kenapa ya Tat bisa kayak gitu ya? Karena nggak bersih kita tuh tidak menjaga kebersihan mulut. Makanya gosok gigi ya, gosok gigi yang rajin. Nah kalau untuk foraminifera dan radiolaria ini, wah ini keren banget nih teman-teman.
bagus banget karena memang cangkang ketika dia mati ya, dia mati, ektoplasmanya itu akan mengeras. Kenapa? Karena dia mengandung kalsium karbonat. Setelah mati dan menjadi fosil, cangkang itu dapat menentukan umur lapisan bumi dan dapat digunakan sebagai indikator adanya sumber minyak bumi. Sifatnya, kalian nggak bisa nemuin ini di tepi pantai. Kalau di pantai itu nanti sih diatom, itu protista mirip tumbuhan. Nah, kalau ini ditemukannya di bentos. Bentos itu dasar perairan, jadi ada di bawah-bawah perairan gitu. Jadi kalau mencari minyak bumi itu biasanya akan dilihat di dasar perairan itu ada jasad-jasad ini enggak. Nah, bisa juga sih di tanah. Lah di tanah gimana tuh? Karena dulunya ini dasar lautan, kemudian mengalami gaya endogen sehingga tanah ini naik kayak di Sangiran tuh, itu naik gitu. Maka ada beberapa fosil-fosil cangkang protozoa maupun kerang-kerangan tuh yang kayak ada di atas gitu. Ya, tapi biasanya ini ditemukan di dasar perairan. Oke. Ini adalah peran-peran dari Rhizopoda. Ada nggak peran lain yang kamu ketahui ya, baik peran yang menguntungkan atau dampak yang merugikan? Coba pikirkan lagi, ini tugas kalian ya, pikirkan ada nggak dampak negatif dari Rhizopoda atau Sarcodina ini? Oke? Nah, coba catat-catat dulu, kali aja nanti bisa digunakan untuk LKPD. Lanjut ya teman-teman. Nah, golongan ketiga adalah Ciliata atau Ciliopora. Ciri utamanya adalah dia punya silia atau rambut getar. Rambut getar. Dulu tuh ada yang nyebutnya bulu getar, tapi saya nggak sepakat ya, karena bulu itu harusnya punya ujung dan ujungnya ini tuh baru punya kayak rambut. Sedangkan kalau yang di Ciliata ini tuh rambut aja, gerakan kecil-kecil gitu. Jadi rambutnya banyak, ada di seluruh tubuhnya. Nah, silia ini ada pada seluruh permukaan tubuhnya, tapi juga ada loh beberapa yang hanya di bagian ujungnya doang. Jadi kalau biasanya kan di seluruh tubuhnya gitu ya, tapi ini ada yang di ujung mulutnya doang. Nanti kita kasih contohnya deh. Silia ini berfungsi untuk bergerak. Nah, silia yang tadi ada di dekat mulut aja itu dapat menimbulkan pusaran air sehingga makanan tuh masuk gitu. Jadi kayak menggerak-gerakkan air sehingga makanan tuh masuk. Biasanya sih yang ada di mulut ini dia nggak bergerak bebas ya, jadi kayak nempel gitu. Sesuai dengan organ tubuhnya, Ciliata hidup di tempat yang berair seperti air sawah, air di rawa-rawa atau tanah-tanah yang becek. Nah, ini strukturnya nih teman-teman. Nah, kita lihat dulu videonya. Kalian bisa scan QR barcode-nya pada barcode yang kita tunjukkan itu ya di atas, di samping di samping ini. Kemudian kita lihat dulu deh sejenak strukturnya sambil kita ngobrol. Nah, kalau kita lihat nih ada bulu-bulu yang bergerak-gerak gitu ya, itu untuk melakukan pergerakan. Gambar yang Anda lihat sekarang adalah Paramecium sp. Yang dulu sih terkenalnya Paramecium caudatum. Tapi karena saya nggak tahu ini Paramecium apa ya, kita sebut aja Paramecium sp gitu ya, nggak apa-apa ya. Nah, gerakan Paramecium sp itu biasanya spin ini apa sih? Spin itu apa ya? Oh iya, ini intinya kayak gerakan muter gitu. Jadi muter kemudian geraknya zigzag. Kayak ini tadi muter-muter kan. Tolong sekali lagi ya. Gerakannya tuh muter. Nih. Kita lihat ya, ini tuh mulutnya bisa muter gitu. Karena emang gerakannya berputar. Nah, muter-muter kayak gitu ya. Nah, kalau kita sudah lihat videonya, kita bisa bandingkan loh teman-teman. Nah, ini silia bulu getarnya. Kemudian, nah yang tebel ini yang tebel di samping tubuhnya itu namanya pellicle. Kayak yang dimiliki flagellata tadi ya, ada pelliclenya. Kemudian celah ini kayak mulut ya. Kalau di sini sih bisa kita tunjukin sebentar. Bentar. Oke. Nah, ini bagian yang cekung. Yang cekung ini adalah bagian mulut ya. Untuk selanjutnya atau vestibulum, bahasa lainnya adalah vestibul atau vestibulum. Kemudian ada vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola makanan biasanya letaknya di dekat mulut. Nah, vakuola kontraktil. Nah, ini kalau ini lebih ini lebih jelas nih.
Anda lakukan ya, ada kayak garis bertumpuk di sebelah bawah ini dekat tombol play. Ya, ada kalau kursornya kelihatan berarti yang saya tunjukkan kursor ini. Ini adalah bagian mulut, maka di dekatnya pasti ada vakuola kontraktil di sini. Kemudian ada juga ada vakuola makanan. Yang dekat mulut tuh ada vakuola makanan. Sedangkan kalau vakuola kontraktil dia biasanya yang berdenyut-denyut ini. Oke. Nah, ciri khasnya sekarang. Ciri khas dari ciliata itu punya 2 nukleus. Satu namanya makronukleus, yang kedua namanya mikronukleus. Kok beda sih, Tante? Iya, emang tugasnya beda-beda, teman-teman. Makronukleus atau nukleus inti sel yang besar. Itu fungsinya untuk mengatur struktur metabolisme selnya. Sedangkan mikronukleus, ya, nukleus yang kecil itu fungsinya untuk mengatur aktivitas reproduksi. Jadi nanti kalau dia reproduksi seksual itu menggunakan mikronukleus. Gitu ya, gampang kan? Oke, lanjut ya. Nah, ini siklus hidupnya. Ada 2 perkembangbiakan, ada aseksual dan ada seksual. Untuk aseksual, teman-teman, ini paramecium berkembang biak dengan cara pembelahan biner. Ini contohnya ya. 1. Mikronukleus akan membelah menjadi beberapa gitu ya, dan makronukleusnya juga. Kemudian nanti baru membelah menjadi 4, menjadi beberapa gitu ya. Itu namanya pembelahan biner. Kemudian ada juga reproduksi dengan cara seksual, yaitu dengan cara konjugasi. Nah, kalau konjugasi ini caranya adalah saling bertukar mikronukleusnya. Jadi mikronukleusnya ditukar gitu aja. Itu sudah termasuk dalam konjugasi. Nah, kalian bisa lihat konjugasi ini di gambar yang di samping. Ya, ini gambar ini adalah gambar konjugasi. Lihat pada bagian yang ditunjukkan kursor, jika terlihat, maka ini akan ada pertukaran makronukleus dan mikronukleus. Jadi kayak barteran gitu. Itu sudah disebut perkembangbiakan seksual karena ada penukaran sel kelamin. Nah, hewan ini karena tukar-tukeran ini nggak bisa dibedakan mana yang jantan mana yang betina. Sehingga teman-teman kalau nyari, ayo ini parameciumnya jantan apa betina, ya nggak bisa. Kalau mau ngintip apaan ya, karena ini cuma mikronukleusnya aja, nantinya ditukar. Itu namanya konjugasi, teman-teman ya. Oke, next. Nah, ini adalah ciliata. Ini teman-teman ya, yang tadi tuh yang cilianya hanya ada di mulut, contohnya stentor, kemudian vorticella, ini ada di mulut nih ya. Ada juga didinium ya. Ini contoh kalau anggota ciliata yang hidup bebas, ini stentor dan vorticella. Kemudian didinium maksudnya bebas itu dia tidak terikat atau tidak parasit ya. Nah, ini sebagai pemangsa organisme yang lebih kecil tapi dia juga sebagai mangsa dari organisme yang lebih besar. Ini tuh stentor ini bisa bergerak bebas, bisa. Cuman memang kebanyakan dia tidak terlalu aktif karena bulu getarnya ini digunakan untuk menangkap makanan, lebih ke arah menangkap makanan. Dinidium, bulu getarnya itu ada di beberapa bagian. Kemudian ada juga Balantidium coli. Balantidium coli itu juga yang menyebabkan diare, teman-teman. Tetapi diarenya itu tuh diare berdarah. Maksudnya gimana, Ustaz? Ya diare tapi kita tuh juga diarenya itu tuh sambil ada darah yang keluar gitu, teman-teman. Nah, kenapa? Ya karena memang spesies ini menimbulkan gejala-gejala itu. Kita gimana sih bisa tertular? Nah, kita bisa tertular ini sebenarnya vektornya adalah kotoran babi. Lah masa iya kita makan kotoran babi? Ya bukan gitu. Gini loh, kotoran babi itu kan kalau mengering dan kalau kering ataupun dalam kondisi basah dan dia mencemari perairan. Misal nih, kandang babi terus kotorannya itu cuma disiram tok langsung dialirin ke sungai. Nah, sungainya ini tuh nanti kita tanpa sadar gitu ya, itu terkonsumsi gitu air sungainya atau kotorannya itu tercemar kemudian masuk ke makanan. Itu nanti tuh kita bisa kena ini. Makanya jaga kebersihan lingkungan, jaga perairannya, jangan sampai nih teman-teman
kita malah merusak lingkungan itu, mengotori. Kalau airnya udah kotor ya, kita manfaatkan bukan untuk diminum atau untuk bersih-bersih diri, siramkan ke tanaman kayak gitu. Hemat airnya biar kita tidak terlalu banyak mengambil air tanah gitu ya, sehingga kalau kita bersih ya insya Allah kita nggak akan terkena spesies ini gitu ya. Lah kalau diare biasa diare biasa tadi disebabkan oleh entamoeba hostility entamoeba pada bagian perut. Kalau terlalu banyak itu ya diare. Jadi sama-sama menyebabkan diare, cuman simptomnya beda, gejalanya beda. Satu diare biasa, yang satunya ini diare berdarah. Gitu ya, my friend, teman-teman semuanya. Ini adalah peran Xylella. Dan sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu sporozoa. Ya, sporozoa ini tidak bergerak dengan bebas. Sporozoa ini merupakan satu-satunya anggota protozoa yang tidak memiliki alat gerak dan bergerak dengan cara meluncurkan tubuhnya dalam medium tempat hidupnya. Sesuai dengan namanya, dia punya ciri khas ya, yaitu membentuk spora. Spora ini maksudnya adalah spora ya kayak jamur gitu, enggak, tapi bukan kayak jamur. Jadi sporanya itu tidak membentuk sporangium, tidak dalam sporangium, tapi kayak struktur mirip spora, jadi bulatan keras, walaupun di dalamnya dia sedang berkembang gitu ya. Sporozoa ini hidup sebagai parasit. Cara mendapatkan makanannya dengan menyerap nutrisi dari inangnya. Untuk lebih jelasnya, ya teman-teman bisa melihat video di bawah ini. Kita akan bahas sporozoa ini khususnya pada penyakit yang ngetren banget, yang lagi viral di Indonesia, yaitu malaria. Ini banyak banget berkembang karena kita termasuk daerah tropis yang cocok banget untuk perkembangan malaria ya. Silahkan teman-teman share QR barcode-nya. Ini untuk video yang di atas dan yang bawah ini untuk video di bawah. Kita mulai dulu dari siklus yang ada pada nyamuk. Selamat menyaksikan. Ini adalah siklus hidup dari malaria. Mosquitoes are usually vegetarian, preferring to drink nectar, fruit juices, and honeydew. Only a pregnant mosquito will bite humans, seeking... Oke, pertama adalah mosquito atau nyamuk. Mosquito atau nyamuk, ya, nyamuk itu sebenarnya vegetarian. Dia itu makan nektar pada tumbuhan atau cairan-cairan di tumbuhan. Hanya ketika dia pregnant atau mengandung, dia baru menyerap darah manusia untuk mempertahankan suhu dalam tubuhnya. nutrients from blood Kemudian to dia nourish her juga, developing eggs. dia juga menyerap nutrisi The dari malaria parasite is an ancient organism. It has been with us since before we were human. Famous victims include Alexander the Great, Genghis Khan, and George Washington. If she drinks blood from someone infected with malaria, she too becomes infected. Nah, gini. Jadi teman-teman, sebenarnya nyamuk malaria itu vegetarian ya. Nah, darah ini digunakan untuk mengembangkan atau diambil nutrisinya untuk mengembangkan telur-telur yang ada di dalam tubuhnya ini. Maka yang menggigit kita itu nyamuk yang betina, jadi cewek gitu ya. Kalau yang cowok enggak. Kita lanjut ya. With the disease. Di dalam tubuh nyamuk ini, teman-teman, protozoa ini berkembang. The tiny drop of blood filling the insect's stomach is teeming with malaria parasites. Nah, kita masuk ke dalam perut malaria. Nah, di sini ada sporozoa. The parasite form that is deadly inside humans cannot survive in the mosquito's stomach and is slowly digested with the rest of her blood meal. However, back in the human host, a few of the parasites turned into a different type of cell, one that is sexual but remains dormant. Jadi ini dari darah manusia yang terkontaminasi oleh sporozoa. Malaria sex is triggered when the warm human blood begins to cool inside the insect's stomach. Di perut malaria ini ada male dan female. The female form of the parasite matures into an egg. Male dan female.
ada mikrogamet dan makrogamet. Nah, ini yang makrogamet, dia lebih besar ya daripada yang kecil. Yang makrogamet, kemudian ini yang mikrogamet. Yang bahasanya kita ubah menjadi sel jantan dan sel betina gitu aja ya. Into sperm. This sperm is from an earlier feed. Nah, pertama berarti ada gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan dan gamet betina ini melakukan fertilisasi ya. Jadi ada sperma ketemu dengan ovumnya. Sperma dari mana? Dari sini. Ya. Oke. Maka setelah terjadi fertilisasi seperti ini, teman-teman, the fertilized cell can glide and begins to explore its new environment. Nah, dia akan berubah menjadi zigot. Zigot ini sudah bisa bergerak-gerak ya. Dia sudah menjadi zigot. Kemudian zigot ini akan membelah ya, membentuk, menunggu. It migrates to the outer lining of the mosquito's stomach. Dia keluar before transforming into a cyst. Dia keluar dari usus apa namanya? Dia keluar dari perut si nyamuk membentuk ookista. Gitu. Ini membentuk ookista ya. Dia keluar dari perut si nyamuk kemudian membentuk ookista. Ini sudah ada di luar Each cyst produces perut, thousands of thin, tiny parasites which seek out and infest the mosquito's salivary glands. Nah, ookista ini kemudian pecah mengeluarkan sporozoid. Nah, parasit yang kecil-kecil ini. Ookista, oosit, kemudian dia akan pecah setelah perkembangan meiosis ya. Nah, pecahan atau parasit yang kecil-kecil ini ya, warna-warna hijau kecil ini akan bergerak menuju ke saluran saliva atau saluran ludah dari si nyamuk. The next time this mosquito bites a victim, the malaria parasite will ride nanti in ketika with si their saliva mosquito and infect atau another nyamuk human. ini, nah ini teman-teman, stop sampai sini. Nah, ketika nyamuk ini menggigit kulit manusia, sporozoid yang ada pada kelenjar ludah ini tadi, dia masuk ke dalam saluran atau peredaran darah manusia. Gitu. % of people on Earth will be struck down with malaria. Selanjutnya, kita akan melihat dari sisi manusia. Tadi ingat ya, nyamuk nempel ke tubuh manusia ya. Saya percepat dulu. Nah, dari sini. Ini nyamuk tadi yang sudah ada sporozoidnya, ini masuk ke dalam tubuh manusia. Pertanyaannya, ini nyamuk jantan atau betina? Yuk. Ya. Tadi ingat, nyamuk itu sebenarnya vegetarian nih. Yang tidak vegetarian itu adalah nyamuk betina karena dia menyerap nutrisi dari darah untuk mengembangkan telurnya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. This mosquito is infected with the malaria parasite. It's become stop the blood from clotting. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, ini sporozoidnya sudah mulai masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, ini dia masuk ke dalam pembuluh darah nih. The parasite rides the bloodstream. Sporozoid seeking its first sporozoid dia akan masuk ya. The core of your body's blood masuk ke dalam pembuluh darah menuju ke hati. Jadi menuju ke mana? Ke hati. Iya. Menuju ke mana? Ke hati kamu. Ya, ini menuju ke hati. Jadi teman-teman jangan salah, bukan hanya cinta yang menuju ke hati. Tapi juga sporozoid. Sporozoid ini juga menuju ke hati. Oke, kita lanjut. Nah, ini di sel hati ya teman-teman ya. Nah, nih
Akhirnya ya parasitnya masuk sampai ke sel hati ya. Ini mau kemana nih? Ini bocah mau kemana nih? Nah, a sentinel Kupfer cell is the entry point to liver tissue. Oke. Nah, di dalam hati ini ada yang namanya Kupfer cell atau sel Kupfer. Nah, sel Kupfer ini adalah pintu masuk dari malaria ini untuk masuk ke dalam sel hati. Nah, ini sel-sel hati ya. Di dalam sel hati ini, leaving the blood, the parasite infects a liver cell, killing one or more other cells on its way. Ya, parasit ini kemudian dia membunuh sel-sel hati. Sel-sel hati ini ada yang terbunuh karena dilewati oleh si sporozoid ini. Kemudian ada sel hati yang terinfeksi. Nah, sel hati yang terinfeksi ini kemudian digunakan untuk Nah, dia membelah diri menjadi merozoid ya. Menjadi merozoid. Nah, setelahnya dia terus membesar gitu ya. Jadi sporozoidnya tadi itu membesar, membelah, isinya adalah merozoid. Kita lanjutkan ya. Copying its DNA over and over again. Dia membelah diri terus di dalam sel hati ini sampai nanti dia pecah. A single infected liver cell can create thousands of new parasites. Satu sel yang terinfeksi ini bisa menciptakan ribuan merozoid ya. Jadi dari sporozoid berkembang membelah menjadi ribuan merozoid. Ya, lanjut ya. Nah, merozoid ini kemudian kembali mengalir melalui sel darah merah. Ya. Terus berkembang melalui sel darah. Ikut. Jadi kita sudah terserang malaria ini gitu ya. Nah, dari sel darah ini merozoid kemudian membelah diri untuk menghasilkan gamet lagi. Nah, ini masuk ke dalam red blood cell atau apa ini namanya? Nah, di sini untuk menjaga agar dia tidak segera dibunuh oleh sel imun tubuh manusia, maka merozoid ini masuk ke dalam sel darah merah. Ya. Untuk apa sebenarnya ya? Untuk bersembunyi. Jadi kita terkena malaria itu sebenarnya karena ada sel-sel darah merah yang disembunyikan. Kemudian rusaknya sel-sel hati itu yang membahayakan ya. Yang berbahaya adalah ketika sel hati kita itu dirusak gitu. Makanya ada demam dan lain sebagainya. Kemudian kok kenapa tidak ketemu atau dimakan sama sel darah putih? Karena dia bersembunyi di sel darah merah, teman-teman. Itu ceritanya. Dia bersembunyi di sel darah merah sampai dengan nanti the parasite slowly devours the contents of the infected cell and ini creates contoh ya. more parasites. Contohnya nih. Dia bersembunyi di sel darah merah. The infected cell becomes sticky and grips onto blood vessel walls. Nah, ini sel darah merah yang terinfeksi ya. Once mature, the infected cell bursts, spreading more parasites through the bloodstream. Wah, kalau sudah dia keluarkan lagi gamet-gametnya. Gitu. Malaria victims suffer fever, loss of blood, convulsions, brain damage, and coma. Nah, darah yang sudah tercampur dengan dengan gametosit ini yang teman-teman yang sangat berbahaya ya, karena ini nanti tuh bisa menular. Nah, tapi penularannya lewat apa? Lewat nyamuk. Gitu 10% of people on Earth will be struck down with malaria. Nah, countless millions have been killed by it. Ketika the malaria parasite. Nah, ketika darah ini nanti dihisap sama nyamuk Anopheles, nyamuknya hinggap dan menggigit orang lain, ya disinilah malaria ini terus berkembang gitu. Maka fase-fase di malaria ini cukup berbahaya. Pertama, nanti sel hati ini bisa rusak. Yang kedua adalah sel darah merahnya. Sel darah merah tadi kan digunakan untuk bersembunyi ya. Nah, merozoid ini bersembunyi kemudian membelah diri menjadi gametosit. Nah, gametosit ini bisa memecahkan sel darah merah. Jadi banyak sel darah merah nanti pecah. Kita kekurangan darah nantinya ya. Maka ada yang sampai ada gejala anemia yang timbul. Maka teman-teman ini
cukup berbahaya, maka kita harus menjaga diri kita dari sporozoa ini, khususnya Plasmodium namanya ya, Plasmodium malariae. Nah, ini sekarang saya lanjutkan dampak dari sporozoa. Nah, ada Plasmodium malariae tadi, penyebab malaria quartana yang bersifat sebenarnya tidak ganas. Gejalanya adalah suhunya panas dingin selama setiap 3 hari sekali atau 72 jam. Nah, yang ganas itu salah satunya adalah Plasmodium ovale, penyebab malaria tertiana yang ganas. Gejalanya sama dengan gejalanya sama ya dengan malaria yang lain. Kemudian Toxoplasma grandii. Ini penyebab toxoplasmosis yang menyebabkan meningitis, hepatitis, dan infeksi janin. Nah, teman-teman, kalau ini janin ini terinfeksi oleh Toxoplasma grandii, ini janinnya bisa mengalami kematian. Penyakit ini ditularkan melalui makanan, khususnya daging yang pemasakannya kurang matang. Dia kalau masak yang matang ya. Dan juga bisa ditularkan melalui kucing dan burung. Itulah kenapa dulu itu orang hamil tidak disarankan memelihara kucing, karena takutnya ada toxoplasma sehingga nanti berbahaya untuk janinnya gitu. Jadi bukan berarti terus, tapi kalau kucingnya bersih gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa gitu. Tapi memang disarankan memang kalau orang hamil itu peliharaan kucingnya dititipkan terlebih dahulu agar tidak menyerang janinnya. Kali aja ada toxoplasma yang di dalam kucing itu, di bulu-bulunya atau di liurnya, kan kucing suka jilat-jilat gitu ya. Nah, bisa juga ada di dalam burung. Kemudian ada juga Plasmodium vivax ya. Penyebab malaria tertiana juga, bersifatnya tidak ganas. Gejalanya suhu badannya panas dingin berganti-ganti setiap 2 hari sekali atau 48 jam. Nah, oke. Jadi Plasmodium inilah yang menyebabkan malaria. Ada yang ganas karena ovale, ada yang tidak terlalu ganas, misal Plasmodium malaria dan Plasmodium vivax. Tapi setidak ganasnya tetap aja ya, kalau badannya nanti panas dingin meriang kayak gitu tetap aja nggak enak ya. Nah, teman-teman, itu adalah sekelumit tentang protozoa atau Protista mirip hewan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube yang kami buat untuk mendukung pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa. Saya Faisal Imam Prasetyo mohon pamit. Mohon maaf apabila ada salah. Selamat berkarya, selamat bekerja teman-teman semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi ilmu yang teman-teman dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, sampai jumpa kembali di kelas biologi. Bye bye.